Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nindya Sari Mekwo dengan NIM B1A1230062. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yang pertama tentang kebijakan Bank Indonesia dan yang kedua tentang kebijakan The Fed. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama. Pada slide pertama ini membahas tentang kebijakan Bank Indonesia. Jadi, kebijakan Bank Indonesia yang digunakan untuk mengatasi kerentanan sektor korporasi dan rumah tangga yang saya gunakan adalah kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau yang biasa disingkat dengan KLM. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia memberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum kepada perbankan agar memiliki ruangan likuiditas yang lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif, perumahan, dan UMKM. Hal ini dikutip dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang kebijakan insentif likuiditas dan makroprudensial. Pada slide kedua, saya membahas tentang dampak bagi korporasi dan rumah tangga. Penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial berdampak pada peningkatan likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit kepada sektor korporasi dan rumah tangga dapat terus berjalan. Bagi korporasi, ketersediaan pembiayaan membantu menjaga arus kas dan kelangsungan usaha. Sementara itu, bagi rumah tangga, akses kredit yang lebih luas berperan dalam menjaga daya beli serta kemampuan memenuhi kewajiban keuangan. Hal ini dikutip dari Kompas dan Antara News tahun 2025 yang membahas tentang peningkatan insentif KLM dan dampaknya terhadap penyaluran kredit perbankan. Pada slide ketiga membahas alasan bersifat preventif. Jadi, kebijakan KLM ini bersifat preventif karena dirancang untuk mencegah terjadinya kontraksi kredit yang dapat meningkatkan kerentanan sektor korporasi dan juga rumah tangga. Dengan penyaluran kredit yang tetap terjaga, resiko peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan dapat ditekan. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga stabilitas sistem keuangan serta keseluruhan dengan memastikan pertumbuhan kredit tetap seimbang dan berkualitas. Hal ini dikutip dari Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia tahun 2024 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Baik, pada materi kedua saya akan membahas tentang kebijakan The Fed. Pada materi kedua ini membahas tentang kebijakan The Fed. Pada slide ini saya memilih untuk membahas kebijakan quantitative easing atau QE. QE adalah kebijakan moneter yang tidak konvensional yang digunakan oleh Federal Reserve ketika suku bunga acuan sudah mendekati nol sehingga kebijakan biasa tidak lagi efektif. Melalui kebijakan ini, The Fed membeli aset keuangan dalam jumlah yang sangat besar, terutama US Treasury and Mortgage-Backed Security, untuk menambah likuiditas, menurunkan suku bunga jangka panjang, dan menstabilkan sistem keuangan global. Contoh nyatanya, kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2008 setelah krisis keuangan global dan akibatnya runtuhnya Lehman Brothers. Hal ini dikutip dari Board of Governors of the Federal Reserve System tahun 2023. Pada slide kedua ini membahas tentang mekanisme atau transmisi kebijakan. Melalui mekanisme transmisi kebijakan, QE bekerja melalui beberapa jalur. Yang pertama, ketika The Fed membeli obligasi, harga obligasinya naik dan imbal hasil jangka panjang turun. Dampaknya, biaya pinjaman bagi rumah tangga dan perusahaan menjadi lebih rendah. Contohnya, setelah program QE dijalankan, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun dan mengalami penurunan. Hal ini dikutip dari Gagnoth dan rekan-rekan tahun 2011. Kedua, investor yang menjual obligasi ke The Fed kemudian mengalihkan dananya ke aset lain yang lebih beresiko, seperti saham dan obligasi korporasi. Hal ini membuat kondisi pasar keuangan menjadi lebih longgar dan mendorong pemulihan. Hal ini dikutip dari Bernanke tahun 2012.
Ketiga, QE memberikan sinyal bahwa kebijakan moneter akan tetap longgar dalam jangka waktu yang lama. Sinyal ini membantu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar di tengah krisis keuangan global. Hal ini dikutip dari Federal Reserve Bank 2020. Baik, itulah dia video penjelasan saya mengenai kedua materi tersebut. Yang pertama mengenai kebijakan Bank Indonesia dan yang kedua tentang kebijakan The Fed. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.